Eh, nyala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di Petani Teras, channel yang selalu berbagi bagaimana memanfaatkan teras, bagaimana kita berbudidaya atau bagaimana kita menanam. Tujuannya bagaimana untuk kita bisa menyediakan pangan buat kita sendiri menuju mandiri pangan. Nah, kali ini kita buat konten di sore hari ini. Bagaimana sih aktivitas kita di sore hari ini, dan syukur-syukur nanti ada informasi-informasi yang teman-teman bisa dapat. Jadi sore biasanya kita akan memberi makan dan siram-siram, dan kita review dikit kolam yang walaupun belum jadi tapi paling tidak sudah kita gunakan satu kolam dari 3 kolam yang rencananya akan kita buat. Oke, langsung saja. Yang pertama, nah ini kita mau kasih makan. Jadi makan yang kita mau kasih, kita sekarang pakai PF 1000. Ini informasi dari kawan juga, katanya PF 1000 proteinnya untuk nila sangat luar biasa untuk mempercepat pembesaran. Jadi kalau teman-teman lihat PF 1000 itu mengandung 39 sampai 41%. Coba di zoom bang kameramen. Mudah-mudahan jadi kebutuhan protein si ikan untuk pembesaran bisa sangat luar biasa. Jadi ini PF 1000 kita pakai full buat yang besar nanti sini. Jangan. Nah, ini bentuknya. Jadi ini PF 1000 memang tidak besar, jadi bisa rata untuk dimasukin ke ikannya. Untuk amisnya luar biasa amis. Jadi kita tidak pakai bibis-bibis. Jadi kita tidak pakai bibis-bibis, langsung saja kita berikan ke ikan-ikannya. Jadi kan biar nggak terlalu repot lah. Cek. Nah, ikannya ini masih malu. Jadi mudah-mudahan terpenuhi oksigennya. Bisa teman-teman lihat. Ikannya masih pada di dalam saja. Ini kita menggunakan pompa Nubios yang waktu itu kita review, sampai sekarang masih awet. Jadi ini bisa rekomendasi buat teman-teman Nubios ya. Jadi kalau sudah ada makanan bisa muncul guys. Itu tadi yang besar, sekarang kita kasih makan yang kecil. Tapi berhubung karena pakan yang kecilnya habis, jadi kita untuk pakan yang kecil kita pakai PF 500. Dia secara proteinnya kurang lebih sama, tapi paling tidak dia bentuknya lebih kecil lagi. Jadi untuk sekarang karena memang kita lagi kehabisan, pas tadi pagi saya lupa beli lagi. Dan sekalian saya juga mau coba. Jadi kali ini kita akan pakai tetap PF 1000 juga. Mudah-mudahan dia sudah bisa makan juga. Come on. Hilang lagi nih kayaknya. Come on. Nah, ini kolam yang sempat kita di konten sebelumnya. Kemarin kita buat 2 kolam. Jadi 1 kolam sudah kita manfaatkan untuk hasil pembibitan. Jadi pembibitan yang kemarin kita sudah pindahkan semuanya di sini. Nah, kolam yang keduanya kita tambahkan lagi kolamnya. Coba bisa dilihat. Jadi ini nempel untuk menghemat baja ringannya. Jadi kita punya 3 kolam rencananya, nanti tinggal nunggu si tukang terpal yang masih libur panjang. Kayaknya mereka sudah sukses juga. Jadi nanti setelah tukang terpal datang, kita siapkan, mudah-mudahan bisa langsung digunakan. Kemon, kita lihat pembibitannya. Ini kolam yang kurang lebih lebar 1,5, panjang 3,5. Nah, ini bibitnya. Dia sudah mengantri makan. Bisa di zoom.
Om kameramen, amankah? Nah ini kita lihat. Ini saya coba baru pakai PF 1000. Sebelumnya kita pakai PF 500 dari Dia Larva. Cuman waktu larva kan kita sudah info, jadi waktu larva kita bibis biar dia lebih mudah lagi untuk makan. Setelah sekitar 2 minggu kita sudah langsung sebar saja tanpa bibis-bibisan. Sekarang kita mulai dengan PF 1000. Mudah-mudahan dia sudah kuat. Mantap. Cakep lah ya kelihatannya. Jadi ini tinggi 70, kita isi masih kurang lebih 40 cm. Nah ini bibitnya belum kita hitung secara pastinya, tapi paling tidak insya Allah di atas 500 ekor lah. Kurang lebih itu, kolam ini kita tidak pakai filter, hanya pancuran, 2 pompa kecil. Jadi ini sebagai arus saja, sebagai penambah oksigen di dalam kolam. Nanti sih rencananya kita coba buat lagi setelah kolamnya sudah jadi, yang 2 lagi. Nanti kita buat bagaimana sistemnya biar lebih baik lagi buat si ikan dan lebih cantik lagi. Sekedar info, jadi ini lahan yang kita pakai, ini sebelumnya adalah workshop sablon. Jadi ini sebelumnya sablon, setelah pandemi negara api menyerang, kita sepi. Tapi paling tidak kita tidak patah semangat, kita tetap buka sablon. Jadi kita masih ada workshop sablon, itu ada di dalam. Jadi mejanya kita pindahkan ke dalam. Tetap kita masih produksi, tapi sekarang kita lagi menambah usaha kita untuk budidaya ikan nila. Nah, ini alat siram kita, apa namanya, gembor lah kalau kata orang ini. Jadi kita siram menggunakan air kolam, yang mudah-mudahan dari kolam ini juga terpenuhi asupan pupuknya. Jadi mudah-mudahan semua jadi bisa bermanfaat. Oke bang guys, seperti apa cara siram? Bisa di komen kalau butuh tutorial menyiram tanaman. Ini pohon nanas, kita coba nanas, mudah-mudahan bisa numbuh. Nah ini pohon terong, ini kemarin tanahnya kurang jadi terongnya agak mungil, tapi lucu lah, jadi buat seru-seruan. Ini ada serai, ada lengkuas. Taruh tongenya ya. Jadi sekalian kita mengambil air dari kolam, itu juga nanti kotoran-kotoran yang ada di permukaan juga akan ikut. Jadi mudah-mudahan juga si kolamnya bisa lebih bersih lagi. Nah, ini bawang daun. Jadi ini bawang daun yang baru kita tanam. Kita coba, jadi ini dipotong saja bawahnya, tinggal ditancap-tancapin. Tapi kalau teman-teman mau detail lagi, boleh komen di bawah. Jadi ini bawang daun, di sebelahnya kangkung, tapi belum maksimal kangkungnya karena kemarin kena tikus habis.
Jadi nanti kita ulang lagi, tapi paling tidak ini masih bisa lah panen walaupun tidak maksimal. Next, kita ke spot yang belum rapi, tapi paling tidak ini juga sudah menghasilkan. Nah, ini ada dua pohon paya yang sebenarnya kita tanam asal aja bibitnya, tapi ternyata dia subur. Rencananya memang kita mau ambil daunnya saja buat pakan alternatif si ikan nila, tapi ternyata teman-teman bisa lihat ini ada buahnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa besar jadi kita bisa konsumsi buah pepaya dari teras kita sendiri. Nah, di sini juga ada cabai. Ini cabai tinggal panen-panen saja. Jadi tanpa disangka ini kita asal sebar saja, ternyata masih bisa numbuh dan panen. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini terong yang langsung kita nggak pakai pot, langsung kita taruh aja. Kita tanam bibitnya di tanah langsung. Dengan pohon yang pendek ini ternyata juga bisa menghasilkan terong yang lumayan besar. Dan ungu maksudnya. Ini ada pohon stroberi, tapi memang masih belum dipindahkan. Nanti kita rawat lagi. Nah, teman-teman juga bisa ngambil langsung di filternya. Ini karena saya nggak tutup, jadi lumutnya banyak. Ini bisa tinggal diambil saja airnya. Harusnya ini lebih kaya akan pupuk. Di sini ada lidah buaya, ada mengkudu, ada pohon pandan. Ya, spot yang kecil aja ternyata bisa berbagai macam tanaman. Apalagi teman-teman punya lahan yang lumayan besar, itu bisa dimaksimalkan. Dan yang pasti ini belum terlalu maksimal. Nah, teman-teman, kurang lebih itu aktivitas sore kita, rutinitas kita dengan lahan yang tidak terlalu luas, tapi paling tidak kita sudah bisa budidaya ikan dan tanaman, berbagai macam tumbuhan, dan tumbuhan-tumbuhan yang produktif, sehingga ini bisa menyokong pangan di dalam rumah tangga sendiri. Syukur-syukur ketika jumlahnya lebih banyak lagi, ini bisa menambah nilai ekonomi buat keluarga kita masing-masing. Jadi teman-teman, terima kasih sudah nonton channel kita. Terus support sehingga kita tetap makin semangat lagi memberikan informasi, memberikan kita sharing ilmu untuk menggaungkan pemanfaatan teras, penghijauan, baik itu juga budidaya ikan dan lain sebagainya. Kurang lebih itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.